telepon kemarin Bu ya. Silakan Ibu. Iya Bu. Terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Titi Karlinda, mahasiswi Stikes Legal Sindika Padang yang menelpon Ibu kemarin lewat HP. Ya. Nah, jadi sesuai dengan perjanjian kita, untuk hari ini saya akan mencoba analisa tentang kesehatan keluarga Ibu. Ya. Untuk 20 menit ke depan, apakah Ibu punya waktu? Bisa. Apakah kita melaksanakannya di sini Bu? Ya boleh sini aja. Sini ya. Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya akan memberikan penjelasan tentang penyakit TB paru. Ya. Namun sebelumnya saya akan mendata data dasar keluarga Ibu terlebih dahulu. Ya. Kita mulai dari Ibu ya Bu ya. Boleh saya tahu Bu nama Ibu? Ibu A. Umurnya 48. Pekerjaan Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir SMA. Untuk kepala keluarganya siapa Bu? Saya sendiri. Ibu ya, kepala keluarga. Maaf Bu, saya tidak tahu. Boleh saya tahu bapaknya mana Bu? Bapaknya meninggal. Saya turut berdua kita Bu ya. Yang meninggal berapa lama? 4 tahun. 4 tahun yang lalu ya. Ibu mempunyai anak berapa? Ada 4 orang. Boleh saya tahu anak pertama? Laki-laki menggunakan SMA. Umur 23. Sudah bekerja? Belum. Apakah mempunyai keluhan kan ini? Enggak ada. Anak kedua laki-laki inisial S. Umur 21. Kerjaan? Enggak ada. Ada keluhannya? Enggak ada. Anak ketiga perempuan inisial S. Umur 16. Masih SMA ya? Ada keluhannya Bu? Enggak ada. Yang keempat laki-laki inisial J. SMP umur 13 ya. Keluhan? Enggak. Oh ya Ibu dari suku apa? Suku Minang. Ibu suku Minang. Kalau Bapak? Suku Batak. Bahasa sehari-hari apa Bu? Bahasa Minang. Agamanya apa Bu? Islam. Untuk pendidikan agama, Ibu mengajarkan apa di anak-anaknya? Sholat. Terus untuk kegiatan Ibu di bidang agama di masyarakat apa ya Bu? Pengajian, majelis taklim dan yasin. Masjid misalnya. Sholat. Untuk makanan Ibu biasanya makanan khas Minang. Untuk dekorasi rumah Bu? Minang juga. Untuk adat istiadat biasanya memakai adat Minang. Kita masuk ke riwayat kesehatan Bu ya. Kalau Ibu menderita sakit apa? TB paru. Ibu bersaudara berapa? Bertiga. Ibu ketiga. Saudara pertama Laki-laki ada sakit? Tidak. Saudara kedua laki-laki ada sakit? Saudara ketiga saya sendiri. Untuk orang tua laki-laki Bu ada menderita penyakit jantung. Untuk yang perempuan? Hilang. Diabetes ya. Kita balik ke mama Bu ya, ke almarhum Bapak. Bapak meninggalnya apakah menderita sakit jantung sama asam urat? Bapak saudaranya berapa? 8.
Saudara pertama sakit perempuan, perempuan, sakitnya enggak ada. saudara kedua Laki-laki, ya, sudah meninggal, ya, apakah sakit? enggak. Saudara ketiga, Laki, oh iya, keempat perempuan laki-laki, sakit, enggak. kelima Perempuan, sakit, enggak. keenam Perempuan, kepada sakit, enggak. ketujuh Laki, ya ada sakit, enggak. kedelapan Laki-laki, sakit. Jadi di sini kalau kita lihat sepertinya sakit penyakit keturunannya dan itu membuat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di keluarga ibu biasanya berobatnya apakah ibu membawa berobat ke fasilitas kesehatan ya puskesmas, ke puskesmas ya. puskesmas mana bu? Limpa, Oh iya masih wilayah tempat tinggal ya. Selain itu apakah ibu meminum obat herbal atau iya betul jamu. minum jamu Ya, kan? Baiklah ibu, untuk data dasar keluarga yang saya dapat dari data Pancara, Iya. ini saya jadi dokumentasi bu ya, Iya. mohon izin, dan juga nanti akan saya lengkapi dengan data sekunder yang saya dapat dari puskesmas Medungkal ya. Iya. Oh ya, terlebih dahulu sebelumnya saya sudah minta izin juga ke puskesmas Medungkal untuk mendata ibu karena ibu tempat tinggalnya masuk ke wilayah puskesmas Medungkal. Baiklah bu, kita akan masuk ke tahap kedua bu ya, tentang pemberian penkes. Mungkin penkes agak bingung juga ini ya, tentang penyuluhan lah yang kita orang masyarakat memahaminya tentang penyakit yang diderita. Kebetulan tentang TB baru, maka nanti saya akan menjelaskan tentang penyakit TB baru ya. Bu, saya akan memberikan penjelasan tentang penyakit TB baru. Karena tadi setelah kita diskusi ternyata ibu menderita penyakit TB baru minum obat 1 minggu bu ya. Yang ingin saya tanyakan apa yang ibu tahu tentang penyakit TB baru? Sama dengan TBC lah bu. Ya betul sekali. Apa yang ibu rasakan? Ya batuk berdahak. Oh ya. Jadi pas ibu mengalami batuk berdahak, demam ada bu? Ada. Berkeringat nggak? Dia malam hari itu keringat, Sesak nafas? sesak nafas, Jadi berdasarkan keluhan itu, ibu datang berobat ke puskesmas. Saya akan menjelaskan sedikit bu ya. Oh iya, di sini saya ada membawa leaflet bu ya. Di sini ada banyak leaflet yang saya coba bawa. Kebetulan ada. Ini bisa ibu baca-baca kok. Intinya tentang penyakit TBC semuanya di sini. Dan juga ini ada yang tentang obat, nanti kita akan sampai di sini. Jadi bu, penyakit TBC ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Kuman ini bernama Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan merupakan penyakit berdasarkan kutukan atau guna-guna. Tapi di masyarakat kita menganggap penyakit TBC ya, penyakit TB baru ini merupakan penyakit kutukan atau guna-guna. Jadi pasien biasanya dikucilkan. Karena itu banyak pasien yang tidak mau berobat. Sebetulnya bukan penyebabnya itu. Penyebabnya ya kuman tuberkulosis ini. Gimana bisa penyakit ini bisa ditularkan ke orang lain bu? Apakah ibu tahu? Oh, dari batuk nak bu? Ya. Dari batuk. Jadi dari batuk atau droplet yang pas kita batuk keluar droplet. Jadi droplet ini mengandung kuman tuberkulosis tadi, mengudara, kemudian terhirup oleh orang lain. Jadi pas ibu batuk berbicara keluar dropletnya itu mengandung kuman tuberkulosis, bisa terhirup oleh saya. Jadi disarankan pasien TBC memakai masker atau menutup mulutnya pada saat batuk.
Jadi Bu, tuberkulosis ini siapa saja yang bisa terserang. Siapa saja kok bisa terserang. Tidak memandang umur, jenis kelamin, ataupun status sosialnya. Ada kok orang kaya yang kena, ada artis yang kena. Jadi tidak tergantung kepada umur. Tanda dan gejalanya Bu, Ibu sudah merasakan sendiri ya. Iya. Gejala utamanya batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Itu gejala utama. Jadi kalau ada yang dirasakan sama ibu ataupun anggota keluarga ataupun tetangga yang sudah mengalami dan tanda dan gejala utama tadi, boleh kita curiga, oh ini kenapa gitu ya. Apalagi disertai dengan tanda dan gejala lainnya seperti demam, ya nafsu makan menurun, drastis menurun kita karena nafsu makan menurun tadi. Terus berkeringat ya Bu di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Dan apalagi Bu yang Bu rasakan sesak napas, ya nyeri dada ya atau sesak napas, dan bahkan batuk mengeluarkan darah ya, dahaknya berdarah gitu ya. Kira-kira Bu pada saat Ibu merasakan tersebut, kita diperiksa dahaknya ya Bu. Nah, dahaknya 3 kali. Jadi dikenal dengan SPS. Pada saat sewaktu pada saat Ibu datang ke puskesmas langsung diperiksa dahaknya. Pas Ibu pulang dititipkan pot sputum namanya, kotak untuk meletakkan dahak. Ibu pulang pas bangun tidur besoknya langsung mengeluarkan dahak ke pot sputum itu, terus Ibu bawa ke puskesmas. Sudah 2 periksa dahaknya. Ketiga pas Ibu nyampe di puskesmas hari kedua itu periksa lagi, jadi 3 SPS, 3 kali dahak kita diperiksa. Ternyata positif. Itulah dinyatakan oleh dokter kalau Ibu menderita penyakit TB paru. Apabila Ibu mengalami gejala penyakit TB paru namun hasil dari dahak itu negatif, kira-kira gimana itu Bu menurut pendapat Ibu? Kalau dia positif berarti kita menderita penyakit TB paru. Tetapi kalau misalnya negatif, apakah, kan kalau negatif katanya tidak. Tetapi kita mengalami gejala gejala sementara hasilnya menunjukkan negatif. Kira-kira apa yang dilakukan sama petugas kesehatan? Jadi Ibu, yang dilakukan adalah pemeriksaan ronsen. Di ronsen itulah menjelaskan apakah ada paru-paru kita kena. Jadi kuman tuberkulosis ini menyerang organ tubuh kita terutama paru-paru. Apakah paru-paru saja yang diserang? Ternyata tidak Bu, bisa menyerang tulang. Pernah Ibu dengar TB tulang? Pernah menyerang usus, juga kelenjar getah bening. Sering kita dengar kan, yang artis itu atau siapa gitu kan. Itu asalnya dari TB paru. Iya, TB paru yang menyerang kelenjar getah bening. Nah, jadi kuman tuberkulosis yang menyerang. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak mengenal siapapun pekerjaan mereka gitu kan, walaupun siapa gitu. Kumannya dari mana? Kumannya ya, kuman ini dia menyerang tubuh kita. Jadi dari gaya kotor atau gimana gitu. Ya. Jadi di sini kita untuk cara pencegahan penyakit TBC itu pertama kali kita harus menjaga atau bergaya hidup sehat. Seperti rumah ya Bu, rumah ini harus banyak ventilasi. Jadi pertukaran udara yang kotor dengan apa? Ya, karena apa? Karena kuman tuberkulosis itu lebih bertahan di udara yang lembab. Jadi misalnya di kamar Ibu ventilasinya kurang, karena kondisinya beradu dengan jendela kita dengan rumah sebelah. Nah gitu kan, itu kalau Ibu batuk di ruangan itu, maka kuman yang ada di droplet tadi itu akan bertahan lama di udara. Jadi kalau misalnya udara di ruangan itu bersih, ventilasinya cukup, maka dia mati, tidak bertahan lama. Itu satu ya, selalu menjaga kebersihan. Terus makanan yang bergizi untuk apa?
untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Intinya itu, Bu. Kalau daya tahan tubuh kita, apapun kuman yang masuk ke tubuh kita akan diserang balik oleh daya tahan tubuh kita. Jadi semua penyakit itu ada penyebabnya. Nah, seperti TBC, kuman, Mycobacterium itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ya. Kemudian ada lagi cara mencegahnya dari awal, Bu, seperti bayi. Imunisasi apa kira-kira Ibu ingat? Imunisasi yang diberikan kepada bayi untuk mencegah dia TBC nantinya. Imunisasi yang di sini B, BC, BCG. ya masih ingat, Bu ya. Nah, jadi imunisasi BCG bisa mencegah tuberkulosis. Jadi kita ingat nanti, cucu Ibu nanti untuk imunisasi BCG. Kemudian untuk orang yang sudah menderita TBC, apakah dia bisa membantu untuk mencegah penularan TBC? Bisa dengan cara Membuang dahak di kloset. ya. Jadi kita tidak membuang dahak sengaja ke pekarangan gitu, Bu ya. Terus batu ada apa? Etika batu yang benar. Jadi apakah harus gimana kok menutup? Ya. Tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian juga berolahraga secara rutin. Secara rutin. Kemudian Ibu, saya masuk ke bentar dulu, Bu. Apakah Ibu paham dulu yang sudah saya jelaskan? Insya Allah ya. Jadi kita katanya tadi Ibu sudah mendapatkan obat ya. Mendapatkan obat yang seperti ini, Bu. Iya benar. Ya. Dia ada 2 jenis ya obatnya. Kemudian yang ini yang pertama diberikan, kan? Iya. Boleh saya tahu, Bu, Ibu minum obat TBC-nya, apakah ada yang menjadi PMO? Maksud PMO di sini pengawas minum obatnya. Enggak, saya sendiri. Ibu sendiri ya. Ya, sebab anak-anak saya ya sibuk lah, dan sekolah dan cari kerja. Jadi Ibu berusaha sendiri untuk menjadi pengawas obat. Minum obat ya. Berarti yang ini ada Ibu simpan ya? Ada. Apa Ibu mau nengok? Boleh juga, tapi nggak usah lah, Bu. Saya menjelaskan secara umum saja di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Ibu bisa menanyakan langsung ke puskesmas, Bu ya. Jadi di sini Ibu yang apakah Ibu diberikan kartu seperti ini, Bu? Iya. Ya. Di sini pengobatan pasien TBC diberikan minum obatnya selama 6 bulan sampai 8 bulan. Kenapa kok lama, Bu ya? Kira-kira. Kenapa kok lama kira-kira? Karena aneh ya. Karena kuman TBC ini lama matinya, Bu. Jadi dia butuh waktu yang lama. Jadi untuk pengobatan pertama membutuhkan waktu minimal ya 6 bulan. Jadi obat untuk fase awal diberikan selama 2 bulan. Untuk lanjutnya baru diberikan selama 4 bulan. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien berapa butir jumlahnya yang diberikan sesuai dengan berat badan. Ada aturannya, Bu. Pada saat kita minum obat ini, kira-kira nanti berapa kali pemeriksaan dahak yang dilakukan untuk meyakinkan kalau kita sudah 3 kali. Benar, ya 3 kali juga. Jadi kita ingatnya awalnya 3, akhirnya 3. Jadi pada saat pertama kita ya kemudian 1 bulan sebelum tuntas pengobatan minum obat kita. Setelah itu, setelah tuntas sekali lagi berarti 3 kali. Kita kembali ke PMO ya, Bu. PMO pengawas minum obat. Jadi PMO ini sangat dibutuhkan, Bu. Kenapa begitu? Karena pasien ya, Bu ya, pasti merasa jenuh minum obat yang lama. Iya. Oh iya, ya ini saya tanyakan, apakah Ibu mengalami efek samping setelah meminum obat? Efek samping, maksudnya apakah Ibu merasakan biasanya saya tidak begitu nafsu makan saya berkurang karena saya menderita TBC. Iya. Setelah minum obat, kok nafsu makan saya masih ditambah lagi sakit perut gitu kan? Iya. Nah itu biasa, Bu, memang karena itu memang efek sampingnya. Kemudian saya nyeri dada, Sesak nafas. sesak nafas. Sebelumnya
masuk ke tanda dan gejala tambahan TB baru. Iya. Kenapa saya ada tambahan nyeri sendi? Itu termasuk juga ke efek samping obat. Kemudian ada lagi yang urinnya menjadi warna kemerahan, masuk efek samping obat juga. Jadi apapun yang ibu alami pada masa pengobatan, pada saat minum obat TBC, boleh ibu langsung konsul ke dokter pengawas ibu, ke puskesmas ya, ke puskesmas. Jadi jangan ibu diamin aja. Ini saya keluhan saya ini. Jadi supaya ibu pun merasa puas, merasa apa, silakan konsul. Oh ya ibu, jadi karena pasien meminum obat selama 6 bulan tentu dia jenuh. Iya. Karena kesibukan, mohon maaf ibu sebagai single parent tentu membutuhkan waktu yang banyak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bu ya. Iya betul. Terkadang dengan badannya sudah letih atau apa terlupa minum obat. Apa yang diakibatkan seandainya ibu lupa minum obat bu? Apa akibatnya? Seseorang yang menderita TBC diharuskan minum obat secara rutin, teratur setiap hari sesuai peraturannya, tidak boleh terlewat. Seandainya terlewat, maka pasien ini dikatakan putus obat. Apabila dia putus obat, maka tubuh kita pasien ini akan resisten terhadap obat. Jadi obat yang diberikan tadi tidak cocok lagi, terpaksa diberikan dosis yang baru dengan obat yang baru. Tentu butuh waktu yang lebih lama untuk sembuh dan biaya yang lebih mahal. Jadi kalau bisa target kita, kalau memang 6 bulan kita minum tuntas sehat. Jadi butuh PMO tadi, pengawas menelan obat. Jadi kalau rasanya boleh bu, mulai sekarang ini ibu merasa saya rasanya tidak sanggup lah untuk menjadi PMO obat saya butuh seseorang untuk mengingatkan. Boleh bu, ibu bisa berdiskusi sama anak. Katakan bahwa anak ibu yang menjadi PMO. Anak ibu nanti yang memastikan apakah ibu meminum obat dengan benar. Disuruh minum 2 tablet, apakah memang betul 2 tablet diminum, gitu kan? Atau dengan tetangga sebelah. Baiklah ibu, hal inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Namun mohon maaf, saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman ibu tentang TB baru. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Apakah yang dimaksud dengan penyakit TB baru itu bu? TB baru itu penyakit karena teman, ya kan, karena dibikin orang atau jenisnya gitu, orang Ya. Yang gejala yang dirasakan bu? Nah, gejala yang dirasakan tuh keringat malam hari, Ya. sesak napas, Ya. batuk, dahak. Ya. Jadi seingat ibu, kalau misalnya kita minum obat tersebut terputus karena terlupa, kita butuh seorang PMO, pengawas minum obat. Ya. Reaksinya apa ke badan kita? Ternyata obat ini membuat tidak mau nafsu makan, nggak ada efek sampingnya. Efek samping. Ya. Dan ibu mengalami efek samping obat tersebut, ibu boleh konsul ke puskesmas. Apabila putus obat, maka akan terjadi resisten pada tubuh kita. Tidak mempan lagi obat yang ini. Jadi sangat diharapkan ibu minum obatnya jangan sampai terputus. Jadi kita butuh PMO. Jadi kalau ibu merasakan PMO-nya pada saat ini adalah ibu sendiri, ibu ingin tukar boleh bu. Iya kan, memang betul punya PMO. Obatnya takut kalau putih obat. Iya. Jadi supaya tidak menularkan juga ke anggota keluarga yang lain. Oh ya ibu, apakah ada yang ingin ibu tanyakan terkait dengan penyakit TBC ini? Nanti akan di ibu boleh konsul lagi ke puskesmas atau bertanya kepada saya kembali, boleh. Oh ya ibu, ini saya akan membagikan leaflet yang bisa ibu baca-baca kembali di waktu senggang ibu ya. Ini tentang PMO.
semua tentang studi baru, tapi itu lebih ke PMM. Ini tentang gejala-gejala penyakitnya, gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini kita ini ada ibu, keluargaku peduli TB, hubunganku sehat. Yes, mau kita bilang ini bersama? Oke. Kita sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Keluargaku peduli TB, lingkunganku sehat. Oh ya Bu, saya tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila dalam kegiatan kita ini ada sedikit kata saya yang tidak pantas. Saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin Ibu tanyakan, saya balik tanya lagi. Kalau tidak, rasanya kita pas ini Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.